Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah tentang sebuah tongkat kayu sederhana. Tongkat seorang penggembala, yang di tangan seorang nabi, menjadi senjata yang menghancurkan ilusi sihir dan membelah lautan. Ini adalah kisah tentang konfrontasi paling epik dalam sejarah kenabian, pertempuran antara Kalimullah, Nabi Musa, alaihi salam, melawan tiran paling sombong yang pernah berjalan di muka bumi, Firaun, yang berani berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Hari ini, kita akan mengupas tuntas dua mukjizat agung Nabi Musa, alaihi salam, tongkatnya yang ajaib dan terbelahnya Laut Merah, berdasarkan Al-Quran dan penjelasan Imam Ibnu Katsir. Kisah tongkat ini dimulai bukan di istana Firaun, tapi di tempat sunyi, di lembah suci tua. Setelah melarikan diri dari Mesir, Nabi Musa, alaihi salam telah menjadi seorang penggembala. Suatu malam, beliau melihat api. Saat beliau mendekat, sebuah suara memanggilnya dari balik api itu. Itu adalah suara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menerima perintah kenabian untuk kembali ke Mesir dan menghadapi Firaun, Nabi Musa, alaihi salam merasa gentar. Beliau adalah buronan. Beliau memiliki keterbatasan dalam berbicara cadel. Beliau meminta saudaranya, Harun alaihi salam, untuk menemaninya. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, seperti yang diabadikan dalam surah Taha, ayat 17-18. "Apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa?" Musa menjawab, "Ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya, dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Itu hanya tongkat kayu biasa." Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ayat 19-21. "Lemparkanlah ia, hai Musa." Lalu dilemparkannyalah tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, "Peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula." Inilah mukjizat pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberinya mukjizat kedua, tangannya yang bercahaya. Ini adalah bekal beliau untuk menghadapi Firaun. Singkat cerita, konfrontasi terjadi. Nabi Musa, alaihi salam menunjukkan mukjizatnya. Namun Firaun yang sombong menuduhnya sebagai tukang sihir. Firaun berkata, surah Asy-Syu'ara, ayat 38-39, "Kumpulkanlah semua penyihir yang ulung." Imam Ibnu Katsir menjelaskan, Firaun mengumpulkan penyihir terhebat dari seluruh penjuru Mesir. Puluhan ribu, bahkan ada yang menyebut 70.000 penyihir, berkumpul di hari raya yang telah ditentukan. Mereka datang dengan sombong, mengharapkan hadiah besar dari Firaun. Para penyihir itu berkata kepada Musa, alaihi salam, surah Taha, ayat 65, "Hai Musa, kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu, atau kamikah orang yang pertama-tama melemparkan?" Nabi Musa, alaihi salam dengan tenang menjawab, ayat 66, "Silakan kamu sekalian melemparkan." Maka, mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka. Ibnu Katsir menjelaskan, mereka menggunakan sihir tahyil, sihir ilusi. Mereka menaruh raksa di dalam tali dan tongkat itu, sehingga ketika terkena panas matahari, benda-benda itu bergerak-gerak lincah, seolah-olah hidup. Al-Quran merekam ayat 66, "Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat, lantaran sihir mereka. Sihir mereka begitu dahsyat, sampai-sampai Nabi Musa, alaihi salam pun, ayat 67, "Maka Musa merasa sedikit takut dalam hatinya." Di saat genting itulah, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala datang menenangkan, ayat 68-69. "Kami berkata, janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul menang. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka. Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datang." Nabi Musa, alaihi salam melemparkan tongkatnya. Dan mukjizat pun terjadi. Tongkat kayu itu, atas izin Allah, berubah menjadi Subhanun Mubin, ular raksasa yang nyata. Bukan ilusi. Ular itu memiliki mata, mulut, dan tubuh yang sesungguhnya. Lalu, ular raksasa itu bergerak cepat dan menelan, satu persatu, semua tali temali dan tongkat sihir para penyihir hingga lapangan itu bersih.
Para penyihir itu terdiam. Mereka membeku. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, mereka adalah pakar sihir. Mereka tahu persis batasan sihir. Mereka tahu apa yang mereka lakukan hanyalah ilusi yang memperdaya mata. Tapi apa yang mereka lihat dari Nabi Musa, alaihi salam, itu bukan sihir. Itu adalah kekuatan di luar nalar manusia. Itu adalah ciptaan dari Sang Pencipta. Di depan puluhan ribu orang, di depan Firaun yang mereka tuhankan, para penyihir itu serentak tersungkur bersujud. Mereka berkata, Surah Taha, ayat 70. Kami beriman kepada Tuhan Harun dan Musa. Mereka langsung beriman, detik itu juga, meskipun Firaun mengancam akan menyalib dan memotong tangan dan kaki mereka. Tongkat Nabi Musa, alaihi salam telah membuktikan kebenaran risalahnya. Kekalahan itu tidak membuat Firaun sadar. Dia semakin zalim. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan berbagai azab kutu, katak, darah, topan, Firaun tetap ingkar. Akhirnya, datanglah perintah kepada Nabi Musa, alaihi salam untuk membawa lari Bani Israel keluar dari Mesir di malam hari. Ketika fajar menyingsing, Firaun sadar. Dia murka. Ibnu Katsir menggambarkan, Firaun mengerahkan seluruh kekuatan militernya. Bukan hanya tentara biasa, tapi para perwira tinggi dan bangsawan, dengan kereta-kereta kuda terbaik mereka. Jutaan tentara mengejar Bani Israel. Nabi Musa, alaihi salam dan kaumnya sampai di tepi Laut Merah, Laut Kulsum. Saat itulah mereka melihat ke belakang. Surah Asy-Syu'ara, ayat 60-61. Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka di waktu matahari terbit. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Bayangkan kepanikan mereka. Di depan, lautan yang tak mungkin diseberangi. Di belakang, pasukan pembunuh terkuat di dunia. Ini adalah jalan buntu. Di saat semua pengikutnya putus asa, di saat logika manusia mengatakan, habislah kita, iman sang Kalimullah berbicara. Nabi Musa, alaihi salam menjawab, Surah Asy-Syu'ara, ayat 62. Kala, ina maiya Rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Saat itulah wahyu kedua datang, melibatkan tongkat yang sama. Ayat 63. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Nabi Musa, alaihi salam memukulkan tongkatnya ke air. Maka terbelahlah lautan itu. Imam Ibnu Katsir, mengutip para ulama salaf, menjelaskan detail keajaiban ini. Bukan hanya terbelah menjadi dua. Lautan itu terbelah menjadi 12 jalan yang kering. Satu jalan untuk masing-masing suku dari Bani Israel. Dan air di antara jalan-jalan itu tidak hanya terbelah, tapi berdiri kokoh laksana dinding kaca tembus pandang, sehingga setiap suku bisa melihat suku lainnya saat mereka menyeberang. Al-Quran menggambarkannya, ayat 63. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar, Ka'et Taudil, Ashim. Tanah di dasar laut itu seketika menjadi kering, tidak berlumpur, sehingga mudah bagi mereka untuk berlari melintasinya. Bani Israel berhasil menyeberang seluruhnya. Firaun dan pasukannya tiba di tepi laut. Dalam kesombongannya yang puncak, melihat jalan kering itu, dia tidak melihatnya sebagai mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melihatnya sebagai kesempatan. Dia memerintahkan seluruh pasukannya untuk masuk. Ibnu Katsir menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan air itu sampai tentara Firaun yang pertama tiba di tepi seberang tempat Bani Israel keluar, dan tentara Firaun yang terakhir baru saja masuk dari tepi awal. Seluruh jutaan tentara itu berada di dalam dasar laut yang kering. Ketika Nabi Musa, alaihi salam dan orang terakhir Bani Israel telah selamat mendarat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan laut itu untuk kembali. Air yang berdiri seperti gunung itu runtuh, menutup 12 jalan itu, menghantam kereta-kereta kuda, para tentara, dan menenggelamkan Firaun. Di detik-detik terakhir itulah, ketika nyawa sampai di kerongkongan, kesombongan Firaun hancur. Dia melihat kematian. Dia berteriak, seperti yang diabadikan dalam surah Yunus, ayat 90. Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri, Muslim. Apakah iman itu diterima? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, ayat 91.
Apakah sekarang, baru kamu percaya padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Taubatnya ditolak. Kekuatan itu tidak pernah ada pada tongkat kayu itu. Tongkat itu hanyalah sarana. Kekuatan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memerintahkan tongkat untuk menjadi ular, dan memerintahkan lautan untuk terbelah. Imam Ibnu Katsir mencatat, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menyelamatkan jasad Firaun dan melemparkannya ke pantai, agar Bani Israel, yang begitu takutnya pada Firaun, bisa melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa tiran itu telah mati. Kisah ini adalah pelajaran abadi, bahwa sihir dan ilusi setinggi apapun, akan hancur oleh kebenaran. Dan bahwa kesombongan setinggi apapun, akan tenggelam oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jalan buntu bagi orang yang yakin bahwa Tuhannya bersamanya.